Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video ini aku mau sharing sedikit ilmu tentang pemasukan data dengan SPSS. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nurul Aini dengan NIM 112011117 dari program studi akuntansi STIE Bank BBRI Jateng. Nah, langsung saja di sini saya sudah memiliki sebuah data yang menunjukkan harga barang di sebuah toko buku. Nah, saya ingin menginput data ini ke dalam SPSS. Langsung saja. Untuk tampilan awal pada SPSS seperti ini, dikarenakan saya belum menginput apapun ke dalam SPSS, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah ke variabel view-nya untuk memasukkan dan mendefinisikan variabel yang ada pada data. Nah, di sini saya memiliki 3 variabel, yaitu barang, harga pokok per unit, dan juga stok di gudang. Kita masukkan saja. Nah, pada kolom name ini kita tuliskan apa saja nama variabelnya. Yang pertama yaitu barang. Lalu type-nya adalah string, karena nanti variabel ini diisi dengan kata atau kalimat. Jika nanti diisi dengan angka, maka kita pilihnya numerik. Untuk width-nya ini merupakan jumlah karakter yang dikehendaki dalam variabel ini. Misalkan ada yang panjang, maka kita akan memilih angka yang besar. Di sini saya akan memilih angka 32. Desimalnya 0 karena tipenya adalah string. Labelnya saya beri nama barang. Nah, values ini berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string menjadi sebuah nilai yang bertipe numerik agar dapat dilakukan pengolahan data. Nah, untuk missing sendiri merupakan kolom yang berfungsi untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan ke dalam analisis. Nah, untuk kolom ini berfungsi untuk menentukan lebar kolom pada data view. Nah, semakin besar nilainya, maka akan semakin lebar tampilan kolom yang ada pada data view ini. Value, missing, dan kolom saya biarkan. Nah, aling ini merupakan rata. Di sini ada rata kiri, rata kanan, dan juga rata tengah. Saya memilih rata kiri. Untuk measure ini merupakan kolom yang berfungsi untuk menentukan skala data dari sebuah variabel. Ada 3 pilihan di measure ini, yaitu nominal, ordinal, dan juga scale. Nominal ini adalah skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan, misalkan antar jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Sedangkan ordinal merupakan skala data yang digunakan untuk membedakan sekaligus mengurutkan, misalnya dari SD ke SMP lalu SMA. Sedangkan scale adalah tipe variabel untuk skala data, interval, dan rasio. Nah, tipe scale ini biasanya digunakan untuk perhitungan data numerik. Langsung saja kita masukkan variabel yang kedua, yaitu HP per unit. Pada kolom name ini kita tidak akan bisa menggunakan space seperti ini. Akan muncul notif seperti ini. Maka untuk mengganti spasi kita bisa menggunakan underscore. Tipenya adalah numerik, width-nya saya biarkan, desimalnya saya nolkan karena tidak mengandung desimal. Untuk labelnya saya melabeli value, missing, dan kolomnya saya biarkan. Untuk ratanya saya pilih tengah. Nah, untuk measure-nya scale. Variabel yang ketiga yaitu stok
di gudang. Tipenya adalah numerik, desimalnya kita nolkan, labelnya kita beri nama stok di gudang. Value missing column dibiarkan, ratanya saya pilih tengah, measure-nya adalah scale. Lalu setelah memasukkan semua variabel, kita beralih ke data view untuk mengisi variabel-variabel yang sudah kita input ke SPSS. Lalu kita isi variabel-variabel itu dengan datanya. Kita copy saja. Nah, jika ingin menghapus atau mengedit di data view ya teman-teman, kita klik edit seperti ini. Pertama kita klik yang ingin diedit atau dihapus, lalu ke edit, bisa di clear. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melihat hasil outputnya di analyze, lalu descriptive statistik, lalu deskriptif. Jika ingin melihat output keduanya, kita masukkan ke variabel s nya, lalu klik OK. Nah, seperti ini hasil outputnya. Jika hanya ingin melihat harga pokok per unit saja juga bisa dengan langkah yang sama, yaitu analyze, lalu deskriptif statistik, lalu ke deskriptif. Misalkan melihat harga pokok per unit saja, maka kita keluarkan stok di gudangnya, lalu pencet OK. Lakukan hal yang sama ketika hanya ingin melihat stok di gudang saja. Kita keluarkan harga pokok per unit, lalu dimasukkan stok di gudang pada kotak variabel S nya, lalu klik OK. Seperti ini. Ini adalah hasil output dari data yang telah kita input. Selain itu, kita juga bisa melihat grafiknya dengan ke grapes, lalu report template chooser. Kita klik harga pokok per unit, saya pilih histogram, lalu OK. Running graph artinya masih memproses ya teman-teman. Di sini sudah processing, tinggal tunggu sebentar. Nah, ini adalah grafik dari harga pokok per unit. Lalu, jika ingin melihat grafik dari stok di gudang juga bisa dengan langkah yang sama, yaitu ke grapes, ke report template chooser, lalu klik stok di gudang, kita ke histogram, lalu OK. Nah, seperti ini. Setelah itu, jika ingin menyimpannya, kita ke file, lalu save as, kita beri nama lalu save. Lakukan hal yang sama ketika ingin menyimpan hasil outputnya. Save as, lalu save. Nah, untuk melihatnya bisa di sini.
Ini adalah hasil input datanya dan ini hasil outputnya. Jadi itu sharing sedikit tentang ilmu pemasukan data dengan SPSS. Nah, jika ada yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.